Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sama-sama dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Rizky, tolong pimpin doa. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang berpikir komputasional dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi kalau misalnya di sini kelas 7A. Kalau Bapak sebut kelas 7A, kalian menjawab dengan berpikir komputasional. Coba Bapak cobalah. 7A. Berpikir komputasional. Ya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, ini Bapak mau tanya dulu. Di sini bisa terlihat di layar. Pertanyaan pertama adalah, ketika kamu berangkat ke sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Mandi. Apalagi? Sebelah sini? Pakai baju dulu apa mandi dulu? Mandi dulu baru pakai baju. Setelah pakai baju biasanya ngapain? Bagi yang terbiasa sarapan. Tapi bagi yang tidak biasa sarapan, biasanya mereka sarapan di sekolah. Pertanyaan kedua, kalau misalnya ketika kamu pergi ke Batu Licin, hal apa yang harus kamu pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Bensin, apalagi? Uang, apalagi? HP, motor atau kendaraan. Kendaraan itu bisa mobil atau motor. Apalagi? Charger, helm, itu yang paling penting. Ini dari pertanyaan ini nanti ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari. Nah, ini misalnya salah satu contohnya adalah ini gambar tempat apa? Goa Liang Udut. Goa Liang Udut ini adalah goa atau tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang ada di kampung kita atau di desa mana itu? Bukukan apa Batangkulur? Desa Batangkulur, Kecamatan Pelumpang Barat. Nah, untuk ke Liang Udut itu lewat mana kita? Kalau misalnya kita mulai sekolah, dari sekolah, melewati apa? Apa yang dilewati? Indomaret apa? Lapangan, masjid, Tugu Pahlawan, kemudian SD apa? Kuburan, gitu juga ada, itu di samping masjid ada kuburan. Baru terus sampai ke sana sampai kita menemukan sekolah SMA yang di sebelah kiri. Terus lagi sampai di ujung kampung ada jembatan apa namanya? Jembatan Magam. Baru kita ketemu tikungan kiri apa kanan? Kanan. Baru terus nanti kita sampai ke Goa Liang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak yang sebelumnya. Itu bagaimana kalian bisa memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian yang kedua juga tujuannya bagaimana kalian mampu menerapkan konsep tersebut untuk menghasilkan beberapa solusi. Lah, nanti kita pelajari. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Nah, di sini berpikir komputasional adalah computational thinking dalam bahasa Inggris, merupakan cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia, komputer, atau keduanya.
Misalnya kalian kan menemukan masalah, masalahnya itu seperti kalian berangkat sekolah tadi. Supaya bisa lebih cepat kalian berangkat sekolah, apa yang lebih dulu dikerjakan? Dalam waktu misalnya kalian bangun setengah 6, kalian berangkat setengah 8. Dari setengah 6 sampai setengah 8 itu pasti ada yang kalian lebih dulu kerjakan supaya bisa lebih cepat. Ini berpikir komputasional itu ada 4 fondasinya, yaitu ini apa? Dekomposisi. Kemudian ini pengenalan pola. Sini abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Apa sih yang dimaksud dengan keempat ini? Nanti akan Bapak jelaskan. Silahkan buat kelompok. Coba dulu sekali. 1, 2, 3. Rintik-rintik, Air bergelombang, 2 mata air setengah lingkaran, 3 tambah 3 sama dengan 6. Adik minta topi, pakai ondel-ondel. 6 kali 6, 36. 6, jadilah boneka. 1, 2, 3. bulan rintik-rintik, air bergelombang, 2 mata air setengah lingkaran, 3 tambah 3 sama dengan 6. Minta topi, pakai ondel-ondel. 6 kali 6, 36. 6, jadilah boneka. ini contohnya. Jadi contohnya itu adalah algoritmanya atau perintahnya itu dari kalian, Bapak yang menggambar. Nah, per kelompoknya nanti ini Bapak bagi dulu. Ini gambarnya tidak boleh kelihatan oleh kelompok lain. Di situ ada kolom nama kelompok berapa, kemudian di sini namanya, nama panggilan nggak apa-apa. Kalian sebagai yang pemilik gambar, di sini tulis dulu di atas algoritmanya itu gambar berapa yang kalian kerjakan. Misalnya gambar 1 berarti 1. Nah, tugas kalian adalah sebagai pembuat soal, kalian tuliskan di situ cara-cara membuat gambar tersebut. Tapi kalian yang buat perintah dari gambar tadi. Nanti baru kelompok lain akan menggambar dengan perintah kalian tanpa melihat gambarnya tadi. Silakan diskusikan berkelompok untuk membuat perintah-perintahnya. Misalnya dulu step 1 buatlah lingkaran besar. Nah ya, jadi kemudian buatlah 2 titik di tengah lingkaran menjajar. Gambarnya disimpan, kembalikan catatan algoritmanya atau perintahnya. Ini akan kita acak. Nanti kalian diskusi untuk menggambar dari perintah dari kelompok lain.
Kelompok satu mengerjakan gambar kelompok 5. Silahkan mulai kerjakan gambarnya. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 menggambar dari gambar kelompok 5. Mana? Kelompok 5 mana? Mana gambarnya? Ya. Bawa sini. Bawa sini. Gambarnya. Ini gambar kelompok 1. Kemudian kelompok 5 mengerjakan gambar kelompok 3. Kita lihat hasilnya. Mana kelompok 3? Ini hasilnya. Ya, yang penting ada mirip-miripnya lah. Oke. Dia buat rasuin kan aku. Kelompok 4 menggambar kelompok 2. Mana? Ya. Mana? Walaupun gak dalam Mirip gak? Ini kelompok 4. Kelompok 3 menggambar punya kelompok 1. Mana gambarnya? Oh, ini dia. Mirip ya. Kelompok 2 menggambar punya kelompok 4. Mana? Angkat gambarnya. Iya. Dia perintahnya berarti kurang lengkap, tanpa telapak. Dia cuma kaki aja. Ya, mirip semuanya lah. Kasih tepuk tangan dulu. Ini ada yang masih hubungannya dengan apa yang kita kerjakan tadi lah. Supaya lebih paham, silakan kalian tonton videonya sambil Bapak jelaskan. Ini berpikir komputasional itu ada 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, apa tadi, abstraksi, dan dekomposisi itu adalah membagi masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Misalnya menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Itu namanya pengenalan pola. Abstraksi ini adalah fokus pada hal yang penting saja. Ketika kalian menulis, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil, kan tidak perlu. Terakhir adalah algoritma. Algoritma ini langkah-langkahnya. Seperti yang kalian buat tadi itu disebut dengan algoritma. Contohnya di sini membuat mie rebus.
Nah, ini contohnya memasak nasi goreng. Salto Pak, ya. Garam. Tadi ada apa? Dekomposisi. Kemudian pengenalan, kemudian abstraksi dan algoritma. Nah, itu ada masing-masing sudah tadi dijelaskan di dalam video. Sampai sini ada yang ditanyakan? Siap. Algoritma di media sosial. Nah, kalian pernah mendengar algoritma di media sosial lah? Misal, setiap kalian penyuka, misalnya kalau cewek-cewek penyuka make up, otomatis setiap kalian membuka media sosial pasti yang keluar itu tentang make atau sebagian besar tentang bola. Itu namanya algoritma. Dia memerintahkan media sosial untuk mengeluarkan video-video yang kita suka. 7A. Ya, masih fokus lah. Yang kita pelajari tadi, yang pembagian daripada berpikir komputasional tadi ada berapa? Ada? 4. Coba sebutkan. Dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, Dan abstraksi. Coba Rizky, apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contohnya tadi adalah membagi tugas dalam membersihkan kelas. Pengenalan pola itu adalah mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Nah, contohnya di situ adalah menyiapkan buku untuk sekolah dalam mengikuti pelajaran. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal yang penting. Berarti yang kada penting kita buang. Algoritma itu apa? Algoritma membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, yaitu membuat langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Silakan lingkari jawaban yang benar. Itu ada jawaban yang lebih dari satu, tapi ada juga jawaban yang cuma satu. Bagaimana proses pembelajaran kita tadi? Menyenangkan atau biasa aja? Hal baru apa yang kalian peroleh setelah belajar? Tentang algoritma. Apa lagi? Dekomposisi. Apa lagi? Pengenalan pola. Apa lagi? Abstraksi. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.